Kita alokasikan ada sekitar 5.000 ton yang kita cadangkan untuk kebutuhan ekspor. Ada Malaysia, kemudian ada... Kita membeli pun terhad. Hanya mendapat 2 kampit saja untuk dalam satu keluarga. Ini dapat lagi berita baru. Katanya rasanya korang masih tak faham lagi teknik-teknik Prabowo. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Dulu, Indonesia sering banget jadi sorotan soal impor beras. Setiap stok menipis sedikit, berita impor langsung ramai di mana-mana. Bahkan tidak sedikit yang menyindir kalau negara agraris seperti Indonesia kok masih bergantung pada beras luar negeri. Tapi sekarang situasinya mulai berbalik drastis. Belakangan ini, justru Malaysia sedang menghadapi persoalan pasokan beras. Di beberapa wilayah, pembelian beras bahkan dibatasi. Masyarakat mulai mengeluhkan harga yang naik dan stok yang tidak selalu tersedia dengan mudah. Yang menarik, kini Indonesia disebut siap mengekspor beras ke Malaysia. Dan harga yang diminta untuk beras super Indonesia disebut berada di kisaran Rp16.000 per kilogram. Perubahan ini tentu membuat banyak orang kaget. Karena beberapa tahun lalu, Indonesia masih identik dengan negara pengimpor beras. Sekarang malah mulai dilirik untuk memasok kebutuhan negara lain. Hal ini tentu bukan terjadi tiba-tiba. Produksi beras Indonesia belakangan memang mengalami peningkatan. Lahan tanam diperluas, distribusi pupuk lebih diperhatikan, irigasi mulai diperbaiki, dan pemerintah juga memberi atensi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, musim tanam yang cukup baik di beberapa daerah ikut membantu stok beras tetap aman. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan berbeda. Produksi domestik mereka belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional, sehingga ketergantungan impor masih cukup tinggi. Nah, di media sosial suasana langsung panas, sebagian netizen Malaysia malah meremehkan kualitas beras Indonesia. Ada yang menganggap beras Indonesia tidak sebaik beras impor lain yang biasa mereka konsumsi. Komentar itu langsung memicu reaksi netizen Indonesia. Banyak netizen Indonesia balik menyerang dengan mengatakan bahwa kalau memang dianggap kurang bagus, lalu kenapa harus impor dari Indonesia? Ada juga yang menyindir bahwa sekarang kondisinya sudah berubah. Dulu Indonesia yang sering disorot karena impor. Sekarang justru negara tetangga yang mulai kesulitan pasokan. Perdebatan pun makin ramai di TikTok, Facebook, sampai kolom komentar YouTube. Kita alokasikan ada sekitar 5.000 ton yang kita cadangkan untuk kebutuhan ekspor. Ada Malaysia, kemudian ada Papua New Guinea, terus ada juga ini kami dengar Timor Leste termasuk Aljazair juga rasanya ada kebutuhan. Dan juga kita ingin ekspor konkret ke Arab Saudi misalnya. Kita ke Palestina sudah kita kirim 10.000, terus kemarin di Arab Saudi sudah kita kirim sekitar 2.000 ton ya. Tapi sekali lagi, semua ekspor ini tentu akan dihitung secara cermat, jangan sampai kemudian kita mengorbankan kebutuhan dalam negeri. Saat ini pun kan stok kita juga melimpah sudah 5,3. Yang jelas instruksi dari Presiden adalah di situasi sulit yang krisis global ini, di mana kita mampu, maka kita harus siap untuk mengalokasikan beras kita untuk negara sahabat yang membutuhkan. Nah, ini ada saudara kita, mumpung. Sini, dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton. Ah, ini menarik. Ini menjadi judul lagi nanti. Sekarang saudara kita minta 500.000 ton. Sekarang nih, mau ketemu di Jakarta, saya katakan ketemu dari Malaysia. Saya sudah ketemu menterinya, saya bilang ketemu di Surabaya. Kenapa? Saya harus hadiri pertemuan dengan Bulog. Oke? Oh, untung nih. Tanya nanti, apa benar data mau impor? Isu beras terus jadi kebimbangan orang ramai di Sabah. Ada 2 faktor penyumbang, iaitu bekalan terhad dan impak konflik Asia Barat. Wakil Awani Borneo disandarkan ada membuat tinjauan di beberapa pasaraya di Kota Kinabalu dan mendapati pembelian beras kini dihadkan dengan setiap keluarga hanya dibenarkan membeli dalam kuantiti terhad. Ya, memang amat terasa lah. Sekarang memandangkan beras kita pun setiap di mana-mana supermarket pun kita membeli pun terhad. Hanya mendapat 2 kampit saja untuk dalam satu keluarga. Kalau macam sekarang kan orang tengah panic buying, kekurangan harga, kekurangan beras. Lepas tu kalau boleh tu kasih tambahlah beras tu dengan
ataupun bagi sumbangan kepada rakyat-rakyat yang tidak memerlukan. Tidaklah saya rasa tidak jugalah, asal ada bekalan tu tidak putus ataupun itu je lah. Kenaikan harga beras tu rasanya tidak wajar lah, sebab ada lagi golongan yang tidak mampu kan. Ini dapat lagi berita baru, katanya Rasanya korang masih tak faham lagi teknik-teknik Prabowo. Sebenarnya Prabowo dia nak jual beras korang. Korang ada beras, lebihan beras yang banyak. So, dia nak gunakan alasan tu untuk menjual beras korang. Sebab tu dia still jual mahal dekat beras Indonesia. Dia jual 18,000. Dekat Malaysia dia nak tolak 10,000. Sebenarnya dia nak untung kat situ. Tahu tak? Itu teknik Prabowo nak buat supaya dia dapat jual beras di keluar negara. Dia bagi tahu lah kononnya kesian orang Malaysia tak ada beras, padahal beras kat Malaysia ni berlambak. Faham Orang Indonesia jangan diperbodohkan oleh presiden korang. Seumur hidup aku tak pernah tengok beras Konoha di negara aku gitu loh, ya kan? Gitu loh. Dan saya sambung ya, pernyataan Anda saudaraku ya, komentar seumur hidup tidak pernah tengok beras Konoha di negaraku. Sebenarnya saudaraku ya, saya bisa menjawab komentar-komentar ini mungkin sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan semua gitu loh, sudah menentukan jalannya gitu loh. Gini saudaraku, Anda tidak pernah melihat beras Indonesia di Malaysia. Permasalahannya ya kan, permasalahannya ini ya kan, beras Indonesia ya kan ingin dibeli ini bukan dengan individu atau pihak swasta atau bukan company gitu loh. Jadi tidak mungkin Anda melihat beras Indonesia gitu loh. Terkecuali saudaraku ya, ada orang Indonesia ya kan meminta izin kerajaan ya. Orang Indonesia maksudnya orang kaya, swasta misalkan gitu loh. Ada company gitu loh, bukan kerajaan, bukan pemerintah Indonesia. Tetapi di Indonesia ada company besar gitu loh ya kan, ada orang pembisnis besar gitu loh, minta izin terhadap kerajaan Malaysia bahwa beras Indonesia ini mau dijual ke Malaysia, mau diekspor ke Malaysia untuk mencari pasar. Beras Indonesia dijual, lalu diberikan izin gitu loh oleh kerajaan Malaysia. Mungkin Anda akan melihat bahwa ada beras Indonesia di Malaysia gitu, kalau sistemnya seperti itu. Tetapi permasalahannya saudaraku, ini kan yang membeli kerajaan gitu loh, yang membeli kerajaan. Ini dugaan saya ya, saya bukan menuduh ya, dugaan saya. Negara Malaysia membeli beras ke Indonesia, dugaan saya ya, dugaan saya, bagaimana negara Malaysia membeli beras Indonesia atau beras dari manapun lah untuk bantuan, bukan untuk dijual. Dugaan saya seperti itu. Maaf saudaraku ya, saya bukan menghina orang Malaysia. Saya pun orang miskin. Kalau saya kaya tidak mungkin merantau. Jadi saya berbicara ini juga berhati-hati ya. Maaf saudaraku ya, tidak semua orang Malaysia ini kaya. Namun di luar perang, komentar netizen, fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Ketahanan pangan memang bisa berubah seiring waktu. Negara yang dulu dianggap lemah dalam produksi pangan bisa bangkit ketika sektor pertanian diperkuat secara serius, dan sekarang Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda menuju posisi itu. Meski begitu, banyak juga yang mengingatkan agar Indonesia tetap fokus menjaga stok dalam negeri terlebih dahulu sebelum terlalu agresif melakukan ekspor, karena pada akhirnya tujuan utamanya bukan sekadar terlihat unggul dari negara lain, tapi memastikan rakyat sendiri tetap mendapatkan pasokan beras yang aman dan harga yang stabil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.